Seperti inilah pelatihan yang diperuntukkan bagi semua penyuluh pertanian Kabupaten Blitar, tepat di Kecamatan Sutojayan. Bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan di atas pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Tak semua jenis pohon atau tanaman cocok untuk dijadikan bonsai. Tanaman atau pohon yang cocok dijadikan bonsai bisa dari pohon asli Indonesia atau dari luar negeri. Untuk pohon atau tanaman lokal yang cocok dijadikan bonsai, antara lain serut, asam jawa, apak, gambiran, dan lain-lain. Kesempatan pada siang hari ini kita mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian yang berada di BPP Sutojayan. Dan pada hari ini kita mendapatkan yaitu materi budidaya bonsai, yang mana materi ini sangat bermanfaat sekali untuk khususnya penyuluh pertanian, karena apa, nanti kita bisa menimba ilmunya, karena sangat bermanfaat. Nanti kita bisa menularkan ke kelompok tani atau petani di binaan kita, karena apa, itu nanti akan menambah nilai positif sehingga petani tidak hanya ke budidaya tanaman pangan saja, kita beralih ke tanaman yang nilai ekonominya lebih tinggi dan nilai seninya lebih tinggi. Karena apa, sekarang era globalisasi, sehingga petani itu tidak hanya melulu ke sawah, juga merambah ke seni, yaitu seni pertanian. Kegiatan ini memang difokuskan untuk penyuluh se-Kabupaten Blitar. Harapannya kami membekali pengetahuan penyuluh yang ada di Kabupaten Blitar ini, minimal mereka mempunyai pengetahuan, keterampilan untuk dirinya sendiri. Kemudian harapan kami setelah penyuluh itu terbekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, untuk selanjutnya bisa ditularkan atau disampaikan kepada petani atau masyarakat di wilayah binaannya, sehingga output dari pelatihan ini tidak hanya di penyuluh saja, tetapi masyarakat bisa mengambil manfaat dari ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini, sehingga nantinya bisa menambah keterampilan untuk dikembangkan, nantinya juga bisa menjadi lahan bisnis bagi para petani yang ada di Kabupaten Blitar, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Seni bertanam bonsai sudah menjadi bagian bisnis bagi kalangan tertentu. Keindahan, usia, dan jenis pohon yang dibonsai menentukan harga jual yang bahkan dapat mencapai ratusan juta rupiah. Merawat bonsai itu harus telaten. Kita harus memperhatikan nutrisi untuk tanaman bonsai, karena jika terlambat bonsai akan layu dan bisa mati. Adalah dinamis dan perubahan. Materi yang digunakan sebagai medium bonsai atau objek seni bonsai adalah pohon hidup. Setiap pohon mempunyai pola dan karakteristik tersendiri-sendiri. Perubahan alami dapat terjadi setiap saat pada sebuah pohon. Di antaranya adalah kerusakan pada sebagian anatominya. Jika sebagian anatomi pohon rusak, itu dapat mempengaruhi perubahan dalam konsep dasar seni pada bonsai mulanya. Akibatnya sedikit banyak ada penampilan akan berubah. Salah satu contoh pohon bonsai yang sudah jadi. Ini kalau pasti ada perubahan, karena pohon bonsai pohon hidup, dia akan tumbuh panjang, tumbuh liar lagi. Dengan pemotongan lagi, penantan ulang lagi, itu pasti akan terjadi sebuah perubahan. Karena tidak mungkin, karena kalau satu titik tumbuh kita potong berulang-ulang tetap di posisi itu akan menjadi kerusakan, atau paling tidak mata tunas itu akan mati atau akan habis. Jadi itu akan mengalami kemunduran lagi program untuk maju lebih baik lagi. Karena bonsai itu disebut adalah karya yang tidak pernah selesai, tidak pernah ada finishnya. Rasional, dapat dicerna oleh logika. Nilai-nilai seni yang hendak ditampilkan dalam bonsai selayaknya dikembangkan dengan konsep yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Berarti gaya bonsai itu kudu masuk akal. Akal masuk nih maksudnya. Kita masuk akal kita seperti apa? Kita punya kaca. Kalau untuk ilmu botani dan ilmu tumbuhan, kita berkaca kepada alam.
Kalau soal isi seni itu kita berada dalam sudut pandang rasa masing-masing. Jadi kita berkarya dengan logika dari alam, rasa adalah itu seni kita sendiri. Dan selanjutnya adalah simbolis fenomena alam dan lingkungan. Karya seni bonsai sendiri merupakan penggambaran dari sebagian kecil fenomena alam dan budaya lingkungan yang diserap oleh seorang seniman bonsai. Melalui seni bonsai, seorang seniman hendak menyampaikan pesan secara simbolis tentang kenyataan alam yang diterapkan dalam bentuk miniatur. Karya seni simbolis yang alami tersebut dimaksudkan untuk menggugah perasaan estetik tertentu dari orang-orang yang menyaksikannya. Ya, tidak jarang dan kita sering jumpa bonsai-bonsai yang sudah jadi, bonsai yang sudah tampil itu menggunakan ornamen atau komponen-komponen lain dimasukkan dalam penampilan seni bonsai itu. Bisa sebuah candi, bisa sebuah batu, bisa sebuah jembatan, bisa sebuah miniatur, apa aja lah. Ada miniatur pulau, mungkin ada lembah, perasaannya seperti itu. Ada sifat-sifat simbolis yang ditampilkan dari seni tersebut. Jadi untuk aliran bonsai natural, aliran bonsai klasik ini ada 5 gaya dasar. Ini basicnya bonsai zaman dulu. Waktu zaman asal muasalnya Jepang, asal muasalnya bonsai. Jadi mau enak 5 gaya. 1, gaya tegak lurus, dapatnya lurus seperti demikian. Nah, 2, gaya tegak berliku. Dia tuh gaya tegak berliku, batangnya tidak lurus atau berliku. 3, gaya miring atau slanting. Nah, 4, gaya rebah, yaitu gaya rebah berpon. Yang boleh rebah kanan atau ke kiri. Dan yang 5, gaya menggantung. Hanya ada 5 gaya dasar dulunya itu bonsai itu dalam model era klasik dan masih. Jadi begini, karena bonsai itu sifatnya sakral dan religius dalam pada masanya, ini mewakili gaya pose manusia. Karena sifat bonsai itu dalam konteks seninya itu dia mewakili 3 sudut segitiga apek, jadi 3 dimensi ada antara keyakinan Tuhan, manusia, dan alam. Sebenarnya biar bonsai aslinya religius, agama, tidak selalu sama. Jadi ini mewakili pose manusia, gaya 5 gaya dasar manusia juga. Tegak lurus itu berdiri lurus biasa, pose normal biasa. Tegak berliku itu berdiri tapi berekspresi seperti joget itu. Miring itu gayanya dia itu berpose miringnya bisa mutir, sama miring itu. Rebah itu gaya tiduran dan menggantung itu gaya menjungkal. Jadi ini 5 gaya dasar ini bonsai kira-kira natural. Bonsai merupakan tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon tersebut di alam bebas. Bonsai ini memiliki perpaduan lekukan dahan dan batang serta potongan daun yang begitu indah. Meskipun dirawat berpuluh-puluh tahun dengan penuh perasaan, bonsai tidak selalu berbentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk mendapatkan bonsai yang ideal, saat merawatnya dibutuhkan ilmu yang tinggi, pengalaman, dan keahlian khusus. Tentang materi tadi yang telah disampaikan tergantung jenis-jenis tanamannya. Jadi kalau kita punya niatan dan keseriusan, insya Allah tidak begitu juga sulit. Kalau tanaman-tanaman yang biasa kami terapkan, tanaman-tanaman semusim ya, seperti tanaman-tanaman tanaman pangan, jagung, lombok, cabai, dan padi juga begitu kan, perawatannya kan sudah biasa kami lakukan. Kalau bonsai baru ya, baru. Kalau menurut kami, pasar bonsai yang ada di Indonesia ini sangat terbuka sekali nggih kesempatannya untuk berbisnis dalam hal tanaman bonsai. Karena kalau kita lihat peminat dari bonsai ini sebenarnya itu kan banyak, tetapi yang mempunyai keterampilan itu masih sangat terbatas. Sehingga harapan kami dengan kita mendatangkan narasumber yang ahli di bidang bonsai ini tentunya akan bisa menambah wawasan teman-teman ini untuk berbudidaya tanaman bonsai dengan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitaran.
Sebenarnya kalau kita berbicara masalah sulit atau enggak itu sebenarnya kita tergantung kepada niat kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh menekuni dunia bonsai, tentunya sulit itu bisa dilawan, seperti itu. Alhamdulillah kalau kita melihat beberapa media yang ada dan juga hasil beberapa pameran bonsai yang lokal saja, itu kan sudah bisa menukar omset yang begitu banyak ya, bisa ratusan juta bahkan miliaran bisa didapat dalam kurun waktu pameran tersebut. Harapannya nanti juga masyarakat juga ikut mendukung atau mengembangkan bakat bonsai di masing-masing wilayahnya. Untuk pasar bonsai ini masih sangat terbuka lebar, dan penikmat bonsai itu ternyata tidak hanya dari kalangan yang menengah ke bawah, tapi lebih banyak ke kalangan menengah ke atas. Kayak kemarin ya tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri bahwa harga bonsai itu kadang-kadang tidak masuk akal. Seperti ada kemarin waktu pameran tahun 2017, kemarin ada pameran, itu ada bonsai yang tingginya tidak lebih dari 1 meter ternyata laku 175 juta. Bahkan tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, yang contoh yang diberikan itu taman bonsai hanya kecil tapi harganya 7 juta. Kalau bonsai ini potensi ekspornya cukup terbuka lebar karena Indonesia ini salah satu negara yang banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dibonsai. Jadi masih terbuka lebar. Apalagi bahan baku ini sudah kita sangat banyak.